Oke, lanjut. Baru-baru ini ada info yang cukup menghebohkan di jagat geopolitik Indonesia, bos. Jadi, admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, kalau biasanya negara kita Indonesia ini dikenal sebagai negara yang selalu tampil percaya diri di panggung diplomasi dunia, kali ini justru muncul pertanyaan yang bikin geger. Benarkah politik luar negeri bebas dan aktif mulai kehilangan taring? Atau ini hanya strategi diplomasi yang sengaja dibuat lebih hati-hati? Kontroversi itu pun meledak setelah Indonesia hanya mengirim duta besar dalam pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Grand Mosala, Teheran pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Putusan itu pun langsung menuai kritik, bos. Bukan karena Indonesia sama sekali tak hadir, melainkan karena tidak ada utusan setingkat menteri, wakil presiden, maupun utusan khusus yang dikirim ke Teheran. Dan yang hadir hanyalah Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, yaitu Bapak Roliansyah Sumirat. Nah, dalam dunia diplomasi, level pejabat yang hadir sering kali dibaca sebagai sinyal politik. Ibarat datang ke pesta pernikahan sahabat, kalau yang datang cuma tetangga, yuk jangan heran kalau yang punya hajatan bertanya-tanya, bos. Sorotan semakin tajam karena langkah kita di Indonesia dianggap sangat kontras dibanding banyak negara lain. Pakistan bahkan mengirim langsung presidennya, sementara Arab Saudi, Turki, Qatar, Oman, Malaysia, Bangladesh, India, Rusia hingga China mengutus delegasi resmi tingkat tinggi. Dan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, posisi kita Indonesia pun dipertanyakan, bos. Mengapa justru terlihat paling hemat dalam mengirim perwakilan, ya kan? Nah, kritik paling keras pun datang dari mantan wakil menteri luar negeri, yaitu Bapak Dino Patijalal. Melalui pernyataannya pada Minggu 5 Juli 2026, beliau mengungkap bahwa pemerintah Iran sebenarnya telah berupaya keras mengundang kita Indonesia agar mengirim delegasi resmi. Namun, menurut informasi yang ia peroleh, berbagai upaya itu pun ternyata tidak mendapatkan respon yang memadai, bos. Akibatnya, Teheran pun disebut kecewa dan menilai kehadiran hanya seorang duta besar sebagai bentuk sikap yang menyepelekan undangan resmi mereka. Dino kemudian melontarkan pertanyaan yang langsung memicu perdebatan. Apakah politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal bebas dan aktif mulai berubah karena rasa sungkan atau takut terhadap Amerika? Nah, hal ini pun mengingatkan hubungan Washington dan Teheran memang sangat tegang. Ia mempertanyakan apakah faktor geopolitik ikut mempengaruhi keputusan tersebut. Namun beliau juga membuka kemungkinan lain nih, bos, yakni adanya persoalan birokrasi internal sehingga pengambilan keputusan berlangsung lambat dan tidak ada pejabat yang berani mengambil langkah cepat. Ia bahkan menilai Indonesia sebenarnya bisa saja mengutus wakil menteri luar negeri Bapak Anies Mata yang saat ini sedang berada di kawasan Asia Tengah. Kemudian di sisi lain, Kemenlu RI membantah anggapan bahwa Indonesia mengabaikan Iran. Juru bicara Kemlu yaitu Ibu Foni Mewengkang menegaskan bahwa kehadiran Roliansyah Sumirat merupakan representasi resmi pemerintah Indonesia. Menurutnya, Indonesia tetap menghormati undangan pemerintah Iran dan tetap hadir dalam prosesi doa bersama di Grand Mosala, Teheran. Dengan kata lain, Indonesia tak absen, tapi hanya memilih tingkat representasi yang berbeda. Nah, pada akhirnya polemik ini pun menunjukkan bahwa dalam diplomasi internasional yang dipersoalkan bukan hadir atau nggak hadirnya, bos, melainkan siapa yang hadir. Dan di panggung geopolitik, jabatan yang duduk di kursi tamu kadang lebih keras berbicara daripada pidato berjam-jam. Apakah keputusan Indonesia merupakan strategi diplomasi yang penuh kehati-hatian atau justru sinyal bahwa politik luar negeri kita mulai berubah? Perdebatan itu pun masih terus bergulir dan jawabannya kemungkinan baru akan terlihat dari arah kebijakan diplomasi Indonesia pada masa-masa mendatang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah negara kita Indonesia memang menjaga sikap terhadap Iran karena pengaruh dari sang preman Mama Rika? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.